Oke, kembali lagi bersama saya, Satrio Muhammad Alif. Salam GG. Oke, kita kembali ke pertemuan ke-14. Sudah menjelang pertemuan terakhir, minggu depan kita pertemuan terakhir. Ini adalah pertemuan ke-14 bagian pertama. Jadi setelah semua teori sudah kita jelaskan ya, teori dari geodesi geometrik, dari elipsoid, lalu ada toposentrik, ada proyeksi, lalu ada reduksi ukuran yang selesai minggu lalu. Sekarang kita lebih ke studi kasus. Ya, bagaimana sebuah pengukuran lokal, maksudnya pengukuran lokal itu pengukuran di langsung di lapangan. Nah, lalu itu kaitannya dengan elipsoid itu seperti apa? Nah, di sini ada 4 kasus yang akan dibahas. Ya, 2 untuk bagian pertama yaitu kasus terrestrial laser scanner, ya ini teknologi yang sedang berkembang saat ini. Lalu ada kasus take out, kasus posisi di elipsoid, lalu ada kasus kerangka di bumi lengkung seperti apa. Ya mungkin di pemetaan dasar sudah membahas di bumi datar, nah sekarang bagaimana jika kita bicara di bumi lengkung. Oke, sebelum itu nanti di bagian kedua, kita bahas di bagian pertama. Yang pertama adalah kasus terrestrial laser scanner. Jadi di sini yang akan dibahas adalah tidak hanya terrestrial laser scanner, namun juga total station, ya, atau indoor positioning, atau ecosonder, ya, indoor positioning atau ecosonder untuk mengukur kedalaman di laut, ya. Mungkin kalian belum dapat itu, tapi prinsip dasarnya itu serupa, yaitu pengukuran untuk mendapatkan koordinat target dengan membuat titik nol atau titik acuan terletak pada alat. Yang membedakan kalau terrestrial laser scanner sendiri yang sedang berkembang sekarang, alat itu mengukur koordinat dari target, dan target itu jumlahnya sangatlah banyak, ya, karena menggunakan laser dan otomasi segala macam di sistem TLS sendiri. Sedangkan kalau untuk total station yang atau theodolite yang sering digunakan, itu targetnya itu satu gitu ya, satu-satu ya, kalau misalnya mau pindah target harus dibidik kembali ya. Lalu ecosonder mendapatkan koordinat target dari dasar laut. Indoor positioning juga sama untuk mendapatkan koordinat dari titik-titik yang ada di dalam ruangan. Prinsipnya sama, alatnya itu menjadi titik nol atau titik referensi atau titik acuan, lalu mendapat koordinat dari target. Ya, jadi gitu ya persamaannya ya. Idenya seperti itu. Lalu ada namanya pengukuran dari alat ke target di sini ya. Pengukuran itu bisa macam-macam, bisa sudut, jarak ya, seperti konsep geodesi di pertemuan pertama. Nah, karena titik nol atau acuannya ada di alat, itu sebenarnya menggunakan sistem koordinat yang sudah kita bahas di pertemuan ke-6 dan ke-7, yaitu sistem koordinat Cartesian toposentrik. Nah, permasalahannya, tadi kan koordinat targetnya itu titik acuannya si alat, ya. Misalnya kalau misalnya kita bicara ecosonder, alatnya ada di kapal, kita ingin mendapatkan kedalaman dasar laut. Oke? Nah, alatnya itu menjadi 0,0, targetnya itu adalah koordinat yang mengacu ke alat. Nah, jadi toposentrik lah. Konsep toposentriknya dikuatkan lagi, maksud pernyataan saya sebelum ini. Nah, bagaimana membuat koordinat target itu menjadi koordinat global, atau koordinat geodetik, atau koordinat proyeksi. Ya, misal di terrestrial laser scanner, kita membidik, alatnya membidik ujung bangunan itu dapat koordinat, tapi koordinat itu lokal, atau toposentrik. 0,0-nya di mana? Di alat. Ya. Nah, bagaimana supaya si ujung bangunan itu koordinatnya itu koordinat geodetik, atau global. Ya, seperti sudah dibahas bahwa koordinat global itu kelebihannya itu tidak seamless gitu ya, saling terhubung satu sama lain, ya, tidak terpisah-pisah kalau koordinat global ya. Nah, kita fokuskan ke terrestrial laser scanner dan TS ya. Yang diukur adalah sudut horizontal, sudut vertikal, dan jarak ruang. Oke, kita lihat. Jadi ide umumnya adalah bagaimana kita mendapatkan koordinat geodetik dari target. Geodetik itu apa? Lintang dan bujur dari target. Di mana ketika sistem pengukuran yang didapatkan adalah koordinat toposentrik, di mana 0,0-nya ada di alat. Nah, sebenarnya kalau misalnya kita bicara lebih detail, dalam sistem TLS dan TS, pasti kalian dalam pengukurannya melakukan pengukuran tinggi alat. Ya. Sehingga 0,0 itu bukan tepat di alat,
untuk XY-nya di alat, tapi untuk Z-nya, untuk atas bawahnya, nolnya itu ada di BM. Ya. Jadi kalau kalian bertanya, untuk apa mengukur tinggi alat? Supaya 0,0 atau acuannya itu bukan di alat, tapi di BM. Ya. Jadi ketika kalian bekerja, ya jangan terima prosedur lalu tidak mempertanyakan itu untuk apa ya. Tinggi alat itu untuk membuat si titik 0 atau acuannya itu tidak di alat, tapi di BM. Karena kalau tidak dilakukan pengukuran tinggi alat, nolnya itu udah di alat. Ya. Ada di alat, lalu mengukur, kalau TLS dan TS menggunakan gelombang ke target. Ya kan, seperti itu. Contoh paling sederhana, misalnya mengukur tinggi badan lah, tinggi badan yang memakai meteran gitu kan, nolnya ditaruh di ujung kaki kan, lalu ditarik, lalu dapat tinggi badan kita, seperti itu. Nah, alat juga sama, alat TS dan TLS juga sama. Awalnya tuh nolnya tuh udah di alat, tapi ketika kita sudah menghitung tinggi alat, maka nolnya itu ada di BM. Ya, di mana itu nilai horizontalnya itu sama, hanya bergeser secara vertikal. Jadi target yang diukur akan memiliki koordinat toposentrik yang mengacu ke BM. Nah, bagaimana cara mendapatkan geodetiknya? Kurang lebih ini prosedurnya, semua sudah dipelajari, tapi idenya adalah di sini target tadi kalau di pertanyaan bagaimana menghitung koordinat geodetik dan proyeksi, tentu untuk mendapatkan koordinat proyeksi kita harus mendapatkan koordinat geodetik ya, seperti itu idenya ya. Nah, bagaimana cara mendapatkan koordinat geodetik adalah mendapatkan koordinat geosentriknya dulu dari target. Nah, bagaimana? Jadi kita dari ujung ke dasar ya. Bagaimana dapat koordinat geosentrik dari target? Yaitu kita menghitung selisih koordinat geosentrik BM dan target dan koordinat geosentrik dari BM. Jadi syaratnya tuh kurang lebih ada dua, dasarnya itu ada dua, yaitu koordinat toposentrik dari target tadi yang diketahui dan koordinat geodetik dari BM. Jadi ketika kita mengukur di atas BM, ya, lalu kita mengukur ada target-target, acuannya ada di BM. Supaya kita bisa dapat geodetik dari target, kita harus tahu dulu geodetik dari BM. Kita harus tahu lintang bujur dari BM-nya. Kalau tidak tahu, ya kita tidak bisa mengglobalkan. Tidak bisa mendapatkan lintang bujur dari target. Orang lintang bujur dari BM-nya aja tidak tahu gitu ya, istilahnya seperti itu. Kita ingin mengajarkan orang, kita juga tidak tahu apa yang mau diajarkan gitu. Untuk dapat geodetik dari target, kita harus tahu geodetik dari BM. Untuk yang panah berwarna ungu ini sudah dijelaskan di pertemuan ke-6 atau ke-7 ya. Jadi koordinat toposentrik target itu yang simbolnya NEU, kalau kalian lupa, nanti bisa diperiksa lagi, bahwa ada nilai northing, easting, dan up. Dan itu didapat dari mana? Dari jarak ruang, sudut horizontal, dan sudut vertikal. Yang kalian pelajari di pemetaan dasar juga itu pasti. Bagaimana mengkaitkan jarak dan sudut supaya menjadi koordinat. Nah, koordinatnya adalah koordinat toposentrik. Karena acuannya ada di BM. Ya. Jadi dari koordinat NEU dan lintang bujur itu, kalau masih ingat, lintang bujur nanti akan masuk ke matriks rotasi, matriks R, nanti akan dapat nilai delta X, delta Y, delta Z. Nah, dari geodetik BM juga kita bisa konversi ke geosentrik BM. Jangan lupa, jadi lintang bujur tinggi bisa diubah ke X, Y, Z, dan kebalikannya. Ya. Jadi itu konsep yang akan terus dibahas lah, ini sampai kasus-kasus segala macam itu. Ini salah satunya ya. Dari selisih dan koordinat geosentrik bisa dilihat kalau yang namanya selisih koordinat geosentrik BM dan target pasti namanya koordinat geosentrik BM dan koordinat geosentrik target. Sehingga kita bisa dapatkan si koordinat geosentrik dari targetnya. Kalau sudah tahu geosentrik target, tinggal dihitung saja lintang bujur tinggi atau geodetik targetnya. Ya. Jadi ini proses perhitungannya itu sudah dijelaskan semua, dan di sini ada koordinat proyeksi itu kalau misalnya mau Mercator, ya bagaimana mengubah geodetik ke Mercator, kalau mau UTM, bagaimana geodetik ke UTM gitu ya. Jadi proyeksi ini lebih umum saja ya. Jadi yang ditanyakan tuh geodetik dan bagaimana untuk jadi Mercator si target, bagaimana supaya target jadi UTM ya. Ya idenya cari dulu geodetik dari si target. Ya, seperti ini. Kalau belum paham silakan dikembalikan lagi ke rewind videonya. Oke. Nah, ini langkah yang sering digunakan tapi kurang tepat secara konsep. Ya, ini contoh nyata ya. Tapi tetap dapat digunakan, tapi hanya untuk koordinat pendekatan, bukan koordinat sebenarnya.
Nah, jadi yang sering digunakan itu si BM ada koordinat proyeksi. Ini sering sekali digunakan untuk kasus yang sebelah kiri ini. Lalu si target seakan-akan punya koordinat proyeksi langsung dari nilai northing, dari nilai yang didapat dari pengukuran jarak sudut horizontal dan sudut vertikal. Ya, kan kalau kasus sebelumnya kan si BM itu titik acuan dijadikan 0. Ya, sehingga untuk jadi proyeksi harus melalui proses seperti ini ya. Ini konsep yang benar ya. Yang sering digunakan contoh BM ini sudah punya koordinat proyeksi 500.000,9 juta. Nah, itu dijadikan titik acuan dan si target, misalnya contoh kita bicara jarak aja, kita misalnya jarak, pengukuran jarak saja, tidak perlu sudut, biar contohnya lebih sederhana. Contoh jaraknya 100 meter. Nah, si BM ini sudah punya koordinat proyeksi, besarnya 500.000. Nah, yang sering digunakan berarti koordinat proyeksi target sama dengan 500.000 ditambah 100. Menjadi 500.000, 100. Yang kurang tepat di sana adalah bahwa itu bisa, tapi hanya untuk koordinat pendekatan. Ya, yang salah di situ adalah bahwa itu mengukur itu di bumi sebenarnya, bukan di bidang proyeksi. Itu yang menjadi kurang tepat secara konsep di sebelah sana. Bahwa itu adalah koordinat proyeksi, tapi ketika pengukuran di bumi sebenarnya, sehingga yang sering disebut itu adalah koordinat proyeksi dari target, itu bukan koordinat proyeksi, karena yang mengukurnya di bumi sebenarnya. Ya, dan kita tidak bisa masuk ke bidang proyeksi karena kita hidup di bumi sesungguhnya. Ya, jadi seperti itu. Jadi hati-hati, tapi tetap bisa hanya untuk koordinat pendekatan. Dan untuk wilayah lingkup kecil itu bisa digunakan karena selisihnya bisa diabaikan. Tapi untuk wilayah luas, prosesnya harus dilakukan toposentrik itu dicari dulu geosentrik dari targetnya. Idenya seperti itu ya. Jadi jangan ujuk-ujuk kita punya koordinat proyeksi, dihitung jarak sudut, maka target sudah dapat koordinat proyeksi. Memang kita mengukur di dunia proyeksi kan tidak, kita mengukur di bumi sebenarnya. Sama halnya dengan ini, yang kedua. Yang kedua ini sekilas terlihat logis tapi tidak juga. Jadi ini koordinat geodetik dari BM dengan koordinat geodetik dari target gitu ya. Hal yang serupa dengan ini, dan alasan juga tidak logis dengan alasan yang sama. Kita hidup bukan di dunia model. Ya seperti kita tahu ya sebelumnya, lintang dan bujur atau koordinat geodetik itu dari model bumi, bukan bumi sebenarnya. Kita mengukur di mana? Di bumi sebenarnya. Sehingga koordinat geodetik itu bukan di bumi sebenarnya, sudah tahu ya. Jadi ketika kita melakukan pengukuran di bumi sebenarnya menggunakan koordinat dari model bumi, lalu kita klaim target kita sudah dapat koordinat model bumi, itu kurang tepat secara konsep. Tapi seperti tadi, bisa digunakan untuk pendekatan, dan untuk lingkup kecil, itu bisa diabaikan. Ya. Saya ulangi lagi, koordinatnya adalah bukan di bumi sebenarnya, bisa di model bumi atau di proyeksi. Kita mengukur pasti di bumi sebenarnya, itu yang kalimat kuncinya. Kita mengukur pasti di bumi sebenarnya, tidak mungkin di dunia proyeksi atau di dunia model bumi gitu ya. Coba di bumi sebenarnya elipsoid di mana kita tidak tahu ya. Ya. Jadi ini menekankan konsep, alur yang tepat secara konsep adalah seperti ini, memang lebih panjang, tapi untuk lingkup kecil atau hanya untuk mendapatkan pendekatan bisa menggunakan langkah seperti ini. Jadi seperti itu untuk kasus yang pertama. Nah, ini konsep tepat yang ditanyakan ya, silahkan isi di kolom komentar atau tautan yang tersedia. Jelaskan langkah mendapatkan koordinat proyeksi target dari data ukuran. Yang langkah tepat ya, bukan yang kurang tepat supaya langkahnya lebih cepat ya. Jadi kita ingin yang cepat, ingin yang tepat, bukan ingin yang cepat. Oke, selanjutnya kasus kedua, dan ini lebih umum ya, lebih umum, tapi ada yang kurang tepat juga yang sering dilaksanakan, tapi tetap boleh. Kurang tepat di sini bukan berarti salah ya, bukan salah berarti tidak boleh dilakukan. Tetap boleh, tapi untuk lingkup kecil. Karena kalau lingkupnya besar itu sudah tidak bisa diabaikan. Nah, ini bicara apa? Stake out. Stake out itu kita menghitung jarak dan sudut di peta, lalu
berapa jarak dan sudut di bumi sesungguhnya. Ini terkait erat dengan minggu sebelumnya sebenarnya. Dilakukan dengan memasukkan jarak dan sudut pada alat di permukaan bumi berdasarkan hasil perhitungan di peta. Jadi kita merencanakan gitu ya, merencanakan tiang flyover itu jaraknya 100 meter dari BM. Kita tentu mengukur itu hasil desain dari peta. Kita ada peta, kita ada BM, tiang yang cocok itu ada di mana, ditentukanlah 100 meter. Nah, di bumi sebenarnya seperti apa? Nah, seperti itu kasusnya ya. Dan ini membahas yang memasukkan jarak dan sudut. Berbeda nanti ada juga stakeout yang memasukkan koordinat. Jadi langsung kita desain koordinatnya berapa, lalu di alat kita masukkan koordinatnya berapa. Itu metode GNSS yang dimasukkan bukan jarak dan sudut, tapi langsung koordinat. Ya. Nanti di kuliah survei GNSS akan dibahas itu, bagaimana stakeout dengan survei GNSS. Oke. Jadi langkahnya nih yang seperti minggu lalu ya, baru minggu lalu dibahas. Setelah didapatkan jarak dan sudut di peta, dilakukan reduksi ukuran ke elipsoid, di elipsoid berapa, lalu reduksi ukuran ke bumi sesungguhnya. Baru yang dimasukkan di alat ketika di bumi sesungguhnya ingin mencari flyover itu harusnya dibangun di mana, itu adalah nilai jarak dan sudut yang sudah melalui proses ini. Nah, selama ini memang proses tanpa proses ini sering dilakukan, tapi kurang tepat secara konsep, ya, dan dapat menimbulkan salah perencanaan untuk selain lingkup sempit. Maksudnya kalau misalnya wilayahnya luas gitu ya, langsung jarak di peta dan sudut di peta langsung di stack out menggunakan nilai itu, nanti akan jadi salah perencanaan. Jadi hati-hati. Kalau lingkupnya hanya satu daerah mungkin tidak ada masalah ya. Tapi kalau kita sudah bicara satu Bandar Lampung, kita bicara jarak dan sudut di peta, lalu untuk stack out kita memakai nilai itu untuk di bumi sesungguhnya, ya itu nanti akan jadi kacau ya. Idenya seperti itu. Nah, baru saja dijelaskan, jelaskan langkah melakukan stack out dari perhitungan di atas peta. Nah, silakan isi di kolom komentar atau tautan kebalik ya, atau tautan yang tersedia. Itu bagian pertama dari studi kasus ya, kita kasus-kasus di geodesi geometrik dari semua ilmu yang dibahas. Nanti kita bersambung lagi ke video kedua.